Shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Puji Tuhan. Kita ketemu kembali, baru 2 minggu kemarin kita ada di sini. Kita kembali semua karena anugerah Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan mau masuk di dalam ibadah. Kita siapkan hati kita mau tetap memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan dilayani Bapak Pendeta Niko Nazaret. Dan kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kepada kanan kiri kita, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Dan semangat, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita hanya mencintai Tuhan, tidak ada yang lebih dari Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Haleluya. Biar kita sama-sama memegang komitmen kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, ku cinta Kau.
bagiku terbang sampai ku kembali menyanyi kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bangkit untuk haleluya, angkat terbang sampai kemari, kebaikan-Mu Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, haleluya. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan. Oh, sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, amin. Ku nyanyi kebaikan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama dia, haleluya, haleluya, yeah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sungguh kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Itulah alasannya mengapa kami harus ada di tempat ini. Kami rindu untuk menyukakan hati-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu di saat Engkau ditinggikan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Haleluya. Maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, membuka ibadah raya pagi ini di dalam satu nama. Amen. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ibadah raya dihabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan atau tetap berdiri, masih kuat berdiri. Haleluya. Yang sakit lutut bisa disembuhkan oleh pujian. Amin. Ya, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ku tetap cinta karena kita cinta kepada Tuhan. Kita ada di tempat Amin. ini. Haleluya. Kita menyanyikan dengan nada penyembahan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya. Walau badainya tak menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Amin. Walau kau panas menerpa, ku tetap setia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Takkan mungkin ku bawa dari apa yang ku seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak, saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata aku cinta Tuhan. Jikalau ada taufan, badai, sakit, uang tidak ada di kantong, apakah kita cinta kepada Tuhan? Saya sebagai wanita, aku mencintai suami saya. Di saat dia terpuruk, di saat dia jatuh sakit, aku tetap mencintai dia. Apalagi Tuhan. Tuhan mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Hargai pemberian Tuhan. Kita mencintai Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya sekadar kata-kata. Haleluya. Angkat pujian ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Haleluya. Silakan duduk. Kita mau angkat satu pujian. Ku masuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Di saat kita lemah, hanya Tuhan yang mengerti. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Puji Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Yang Haleluya. sakit, nah yang masih belum sakit kaki tetap berdiri. Saya sakit lagi dengkul, biar sembuh ya. Kita mau masih pujian ini. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Alamannya dengan pujian.
sebab yang hirangkanku. Yang hirangkanku, yang hirangkanku. Ku bersuka sebab yang hirangkanku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Silakan duduk. Saya sudah lihat capek. Haleluya. Ya, kami buka ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Silakan. Puji Tuhan. Ya, Bapak duluan. Ya, haleluya. Ya. Shalom. Shalom Pak Febi. Nama saya Hari. Shalom semuanya. Hari ini saya di atas saya deh. Salah lu, salah kenceng. Hari ini saya mau bersyukur karena malaikat pelindung saya, istri saya berulang tahun hari ini. Teman-teman mungkin di sini sudah ada yang kenal dan istri saya pernah ikut ibadah di sini juga. Jadi hari ini 13 September dia berulang tahun yang ke-52. Dan kami dikarunia 2 anak. Anak pertama saya umur 23 tahun, yang kedua 21 tahun. Jadi nggak tahu, saya pengen bersyukur aja hari ini. Karena saya tahu perjuangan istri saya itu berat ngadepin saya sih pribadi dan kondisi saya. Sekilas saya mungkin flashback cerita yang udah pernah saya ceritakan ya. Mungkin dari pelayanan ini belum tahu. Nama saya Hari dan saya di sini baru menjalankan 14 bulan. Tapi saya terus terang sudah ditahan di 2017 di Bareskrim 7 bulan dan tahanan kota saya 5 tahun. Dan di sini saya baru 14 bulan. Jadi saya menceritakan bahwa di tahun 2000 kami, anak saya dengan istri saya menikah. Dan menikah, kebetulan memang saya beragama Katolik. Kami menikah di gereja, lalu biasa janji pernikahan pada waktu itu. Ya namanya orang nikah, ya ucapin aja gitu kan. Dalam susah dan senang, dalam untung dan malang, ya saya ucapin aja gitu kan. Dan ternyata ucapan di depan altar itu bukan sesuatu ucapan biasa. Itu janji kita secara suami istri kepada Tuhan, bukan cuma pada Romo atau pastor waktu itu. Berjalan waktu 2003 karena kenakalan saya biasa memakai narkoba, perempuan, judi. Akhirnya saya di 2003 memutuskan untuk pisah rumah. Dan waktu itu saya pisah rumah selama 2 tahun. Di 2005 saya bercerai. Jadi saya waktu itu 2005 bercerai dan ada akte cerainya. Jadi sah secara sipil. Dan buat saya bebas. Saya bebas ngapa-ngapain gitu kan. Bukannya malah bener tambah berantakan. Akhirnya singkat cerita, 2005 saya cerai, 2007 saya sempat OD, ya terus di situ saya mulai turning pointnya, saya menyesal bahwa kok hidup saya begini ya. Untung Tuhan nggak ambil hidup saya, untung saya nggak mati gitu ya. Dan waktu sudah cerai itu anak-anak bersama dengan istri saya. Dan saya tahu itu perjuangan istri saya. Saya menceritakan bagaimana perjuangan yang luar biasa. Nama istri saya itu namanya Ansi, sebenarnya namanya Ansela namanya. Kalau dihitung-hitung adalah Ansela adalah nama malaikat ya, gitu kan. Dan itu buat saya ternyata saya flashback lagi, ini malaikat pelindung saya gitu kan. Jadi 2007 saya sampai OD itu, dan di pikiran saya mau balik ke Tuhan. Akhirnya saya ikut retret, luka batin segala macam. Di 2007 itu saya membuat satu cita-cita dalam kertas. Itu waktu itu umur saya 34 tahun. Umur saya 50 tahun sekarang. Dan saya tulis di situ, saya udah cerita sama Jupiter juga. Saya coba bilang, Tuhan saya pengen melayani Tuhan nih. Waktu itu lagi
apa gimana ya, kayak Roh Kudus gitu ya. Umur berapa yang enak ya Tuhan? 50 lah, 50 tahun. Saya tulis masih 16 tahun lagi, 34. Gampang lah, 50 tahun gue bisa kerja dulu, bisa ini segala macam. Udah. Akhirnya 2007 saya mulai baik, hidup benar. Setahun saya unjukin ke istri saya bahwa saya benar hidup saya, dan saya ngajak balikan lagi. Dan diterima oleh istri saya di 2008. Akhirnya pembatalan, dibikin akte pembatalan cerai. 2008 kita kembali, kita reunion gitu ya. Dan pada waktu itu saya hidup benar tuh. Benar-benar, wah, tapi godaannya tambah parah. Setan gak seneng gitu kan. Jatuh lagi. Waktu saya mulai bisnis saya luar biasa dipulihkan Tuhan. Dan saya di 2012 itu, bisnis saya luar biasa. Saya waktu itu di 2012 sampai 2004 sampai 2015 itu pinjaman saya itu 1 triliun. Bukannya sombong, cuman saya bukan siapa-siapa, saya usaha sendiri, tidak punya partner, saya diizinkan untuk dapat pinjaman 1 triliun waktu itu. 2015 saya ajak cerai lagi istri saya yang kedua. Keren kan? Keren. Dan istri saya cuma bilang, bahwa terserah kamu. Intinya adalah kalau kamu memang mau lakukan itu, silakan aja. 2015 saya ajak cerai istri saya yang kedua kali, lalu saya proses ke psikolog segala terusnya. Itu di September, di Desember masalah semua keluar. 2016 saya dipilotkan perusahaan saya, semua aset saya diambil. 2017 saya masuk Bareskrim, habis itu tahanan kota, sampai masuk sini, vonis saya 15 tahun. Nggak gampang. Waktu ngejalan ini saya balik lagi gitu kan. Yang uang saya 1 triliun itu saya pikir saya bisa punya simpenan banyak. Ternyata Tuhan izinkan saya hilang semua. Anak saya 2018 itu sempat nggak sekolah. saya ada masanya saya pernah punya kondisi di mana saya punya uang cuma buat 1 bulan 1 juta. Dan nggak gampang gitu loh. Jadi saya tahu rasanya itu nggak punya uang tuh, saya tahu gitu kan. Kalian yang nggak punya uang saya tahu rasanya nggak enak. Dan itu Tuhan izinkan saya alamin itu gitu ya. Cuman saya mau setia gitu. Akhirnya saya tidak jadi bercerai. Waktu saya ajak cerai 2017 saya ajak, karena begitu banyak masalah keluar gitu kan. Istri saya dipanggil ke Bareskrim, ke rumah kita digerebek sama polisi, dan istri saya punya kepahitan juga, nggak cuma ke saya, ke polisi, aparat hukum, dan ke lawyer, karena lawyer itu bohongin saya semuanya, sehingga akhirnya saya masuk sini. Tapi Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Dia mengirimkan saya seorang istri namanya Ansi itu kepada saya, dan dia luar biasa dengan hati yang luar biasa. Proses ini saya jalani selama 14 bulan, dan Tuhan Yesus memulihkan hatinya dia bisa mengampuni saya. Anak-anak saya sudah mengampuni saya. 14 bulan saya di sini, saya sukacita banget. Sukacitanya bukan saya mikir 15 tahun saya di sana gitu kan. Gimana ke depan. Tapi sukacitanya kayak Tuhan pulihkan hubungan istri dan anak saya. Ya, dan kalau ditanya gitu kan, Pak Hari gitu kan, lo sampai kapan di sini? Saya nggak tahu. Hitungan 15 tahun saya baru jalanin, mungkin baru hitungan 2 tahun lebih gitu ya. 15 tahun saya pikir, Tuhan ini saya pinjaman bank 15 tahun. Salah saya apa gitu kan. Pinjaman ada jaminan mencukupi, semua gitu kan. Dan sudah dinutupi pinjaman saya. Cuman saya balik lagi, saya manusia berdosa Bu, semuanya. Saya manusia berdosa. Banyak dosa-dosa yang saya lakukan, terutama ke keluarga saya. Dan kalau saya balik ke dosa saya, memang saya pantas ditaruh di sini untuk diproses. Buat teman-teman, saya minta
doain istri saya gitu. Anak-anak saya juga. Saya anggap bahwa di sini teman-teman adalah saudara saya juga sekarang, karena hatinya luar biasa, dia bisa mengampuni, itu nggak gampang, itu karena anugerah dari Tuhan. Dan saya pun di sini berusaha untuk hidup benar, nggak gampang juga gitu ya. Tapi saya yakin saya nanti keluar, saya pasti, balik lagi tadi. Saya tulis itu waktu tahun 2007 bahwa saya mau melayani Tuhan umur 50 tahun, umur 34. Saya masuk sini umur 50 tahun, Bu. saya lihat lagi gitu kan. Padahal umur saya 34, 16 tahun, saya tulis 50 tahun kan cuman iseng-iseng doang gitu kan. Ternyata umur saya 50 tahun ada di sini gitu kan. Terus Tuhan tetap pelihara, tadi yang saya bilang masalah uang 1 juta apa hari, tepu-tepu lah, masih punya tabungan lah. Enggak teman-teman, enggak. Saya di sini masuk di blok khusus gitu juga ditolong karena kebaikan Tuhan. Ada satu orang namanya Ko Abun yang nolong saya. Jadi apa ya? Deg-degan Bu, hidupnya juga deg-degan. Bayar uang sekolah tuh bulan juga deg-degan gitu kan. Tapi ya udah gitu kan. Dari 1 juta, tahu-tahu Tuhan ada orang yang bantu, ada yang coba-coba, ada yang bayar hutang gitu kan buat hidup gitu kan. Tapi memang Tuhan izinkan saya untuk ngalami itu karena kalau saya dikasih jebret gitu kan, takut nggak siap lagi gitu kan. Jadi itu kesaksian saya berharap teman-teman mau mendoakan buat istri saya yang sangat mulia hatinya gitu kan. Kalau nggak ada pendamping, pendoa buat saya kayaknya buat saya cukup berat untuk di sini. Dan hati-hati dengan janji pernikahan. Karena itu janji sama Tuhan dan dia cuma bilang satu. Saya bilang sama istri saya, kenapa kamu masih mau nungguin saya? Maksudnya dia bukan perempuan yang jelek juga gitu kan, cukup cantik gitu ya. Dia bilang sama saya gini, saya komitmen sama Tuhan untuk berjanji nemenin kamu. Dan saya pengen suatu saat kita sama-sama masuk surga. Itu aja sih. Itu aja kesaksian saya, terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Aku cinta Tuhan, aku mencintai istri. Haleluya, sehidup semati. Masih ada 1 orang lagi ya, karena waktu kita ya tepat dan pas. Silakan Pak. Wow, Yesus sangat baik. Sebenarnya saya beberapa hari ini rasa dibodohin setan gitu. Saya rasa hopeless. Karena dari satu sisi saya ini punya ayah seorang saya nggak mau sebut-sebut itu sebab kalau mantan pegawai negeri itu kalau sudah pensiun nggak ada lagi pangkatnya. Oke, papa saya seorang TNI, jadi saya dididik oleh seorang tentara dan saya lahir tahun 49. Sekarang sudah mau 75 ya. Sebagai warga negara Indonesia saya pikir saya aja nggak becus. Udah 74 tahun masih ada di Cipinang. Jadi setan mulai bohongin saya, lu nggak ada guna. Jadi bapak gagal, ya puji Tuhan. Jadilah seperti imanmu, sama-sama masuk surga suami istri. Saya istri sudah pulang dari tanggal 25 Februari 2019.
puji Tuhan, anak-anak masih peduli dengan papanya. Walaupun saya sendiri merasa diri, hey, saya ini gagal. Tapi semalam jam 12 saya bangun. Saya kebiasaan saya sejak masuk Cipinang ini, setiap sadar buka mata tengah malam, subuh atau siang, saya selalu terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Yesus, saya masih hidup. Tapi setan selalu, lu di penjara ini, bapak tidak bisa jadi contoh, kakek. Tetapi satu ayat yang saya baca, dibilang barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Wow, Tuhan Yesus. Saya tadi tidak dengan apa, saya balas kebaikan Yesus. Menerima saja Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi anak Allah. Jadi warga negara Indonesia aja gak becus. Tetapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wow, I got everything. Saya merasa saya aman. Saya berpikir mati sekarang pun happy. Sebab saya yakin benar kalau hari ini Tuhan panggil saya ada tempat di sisi. Jadi menurut saya ucapan syukur yang perlu kita berikan kepada Tuhan Yesus adalah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita-kita ini. Yang jadi warga negara aja nggak becus. Kita ini orang Indonesia, ideologinya ketuhanan yang Maha Esa, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kita yang di sini orang-orang biadab. Orang-orang yang tidak mau cari Tuhan, makanya masuk penjara. Tetapi di penjara ini, saya melihat ada rencana Tuhan yang indah. 1 hari 2 kali. Haleluya. 1 hari 2 kali saya pantas. 1 hari 10 kali pun sebenarnya pantas kita lakukan buat Tuhan. Tetapi kita di metropolitan, saudara. Kesempatan berbakti di hari kerja seperti ini cuma ada di kita. Kita yang dikaruniai Tuhan waktu untuk menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Sebab kita perlu mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan apa? Do something good. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Pertobatan kita nampak dalam kehidupan kita tiap hari. Saya kemarin dengar khotbah 1 ayat, tapi keren banget ya. HKBP itu. Matius 6 ayat 33. Tapi waktu pendeta itu bertanya, carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian ada pertanyaan begini, kita mau cari kerajaan Allah di mana? Mau cari kerajaan di mana? Orang ini republik ya. Kemudian ada satu pertanyaan, dia tanya, di mana kerajaan Allah itu? Saya bilang kalau saya pendapatnya hiduplah dalam pertobatan. Kalau kita bisa hidup dalam pertobatan sama dengan keyakinannya Pak Ari, sama-sama masuk surga dengan suami istri dan anak-anak. Mari kita buat komitmen dengan Tuhan Yesus mulai hari ini. Kita benar-benar jadi anak Allah dalam artian yang benar. Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan lewat perbuatan kita setiap hari. Puji Tuhan, saya merokok dari kecil, dari remaja. Tapi di Cipinang ini saya bisa lepas. Wow, Yesus baik. Percaya bahwa hari ini saya merasa akan ada perubahan, akan mujizat. Dari pagi, dari mulai pembukaan saya udah lihat ada sesuatu yang terjadi nanti setelah kebaktian kita selesai. Kita hormati kehadiran Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami
bisa berbakti. Semoga kiranya kesaksian menjadi berkat buat saudara-saudara. Amin. Terima kasih Pak, kesaksian yang sungguh memberkati. Dan nanti next pada Bapak yang 2 orang, kita akan mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian Bapak Ibu, kami akan mendoakan. Kita tetap cinta Tuhan dan saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti setelah kebenaran firman Tuhan yang berulang tahun kita mau doakan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau angkat pujian sebelum kita mau isi oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, semua itu karena Tuhan, tidak di luar pengetahuan Tuhan. Tapi semua Tuhan atur sebaik mungkin bahwa agar kita lebih aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku Ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat dunia ini, malam yang curang, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada Ada yang yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu janji-Mu. Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagi serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau hidup dalam kehidupan kami. Oh haleluya Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami dan hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba ini
biarlah itu perkataan daripadamu Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, agar hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Layakan kami untuk mengerti firman-Mu. Tutup bungkus tempat ini dengan urapan dan lawatan-Mu Tuhan. Segala kuasa roh yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu pikiran kami untuk tidak fokus akan firman-Mu, kami patahkan tolak dalam nama Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang. Kita bertemu kembali lagi. Kesaksian yang luar biasa ya. Pak Hari dan juga lupa nak Pak Max, luar biasa kesaksian. Saya juga rasa diberkati luar biasa dengan kesaksian. Jadi memang perlu kesetiaan. Setia itu Tuhan bilang bahwa selain maut yang dapat memisahkan. Jadi memang kesaksian Bapak Hari ini menyentuh hati. Memang banyak hari-hari ini memang banyak suami yang tidak setia. Amin. Karena kita juga dari awalnya memang tidak setia, kawin nikah tapi kadang-kadang juga tipu-tipu istri. Ada tidak yang tukang-tukang tipu istri di sini? Kalau ya, oh banyak ya, iya. Dan luar biasa memang Tuhan berikan kesempatan untuk kita di tempat di mana kita sekolah hari ini, di tempat ini untuk kita setia dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita dengar firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya beri tema bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau berikan kesaksian dulu. Ini kejadiannya 2 hari yang lalu. Saya menjemput besan saya di Priok. Kebetulan waktu masuk dari pintu, bukan pintu 9, pintu 3 apa. Dari Priok masuk tuh kontainernya mungkin terlalu padat kontainer. Jadi saya ambil sebelah kiri dengan mobil. Kontainer sebelah ini ada mobil kontainer sebelah ini. Dia nggak lihat saya karena mobil saya kecil. Dia mulai belok kiri. Dia naik. Saya cuma berteriak, Tuhan tolong. Sedangkan kunci pintu itu kan tertutup. Tapi suara saya dengar, dia bilang, Pak saya dengar suara Bapak teriak. Padahal itu saya bilang, Tuhan yang tolong, kalau nggak mati. Jadi saya bilang memang Tuhan itu perlu kita tinggikan dalam hidup ini. Ya, jadi kalau orang yang tidak pernah menghargai Tuhan, sangat berhati-hati. Jadi memang kadangkala kehidupan kita yang kita alami hari-hari ini, apalagi kalau kita di luar masih kuat, masih gagah, sombongnya nauzubillah menjalik. Ya, terlalu sombong. Bahwa saya ini kuat, saya ini mampu, saya bisa. Tapi Tuhan bilang, pret. Iya. Coba kita lah,
Paulus dan Silas dimasukkan di dalam penjara, tetapi mereka tetap mengalami sukacita. Kisah para Rasul 16 ayat 25-26 ini ada sukacita yang mereka alami di dalam penjara. Orang condong untuk bersukacita di atas gunung-gunung keberhasilan. Dia rasa dia berhasil, dia semangat, dia sombong, itu dia. Dan apa? Dia sehat, sukses, dan juga punya duit yang banyak. Dan apa? Ada gunung-gunung yang mereka rasa bangga hati bahwa mereka ini mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Tetapi ingat baik, Rasul Paulus menasihati orang-orang di Filipi untuk bersukacita. Dunia membutuhkan suatu agama di dalamnya ada sukacita. Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya bersukacita. Sukacita kita akan sempurna kalau hubungan kita ada di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Banyak orang yang sukacita. Sukacita itu kalau dia lagi mabuk pun dia sukacita. Lagi pakai nyabu pun sukacita. Apalagi kalau lagi begini ya. Kayak boneka yang ada di anjing yang ada di depan mobil itu. Ah itu. Wah, sukacitanya terus. Jadi puji Tuhan kemarin 2 hari lalu juga. Hari Minggu selesai ibadah. Tahu-tahu saya selamat ulang tahun untuk Bung John K. Selamat Bung. Langsung Pak Pendeta, hari ini juga datang di Salemba untuk pimpin doa. Jadi saya datang dengan teman kita berorang pergi ke sana. Baru saya lihat kan masuk bebas. Saya lihat luar biasa. Ya. Banyak orang-orang yang memang karena gagah, karena kuat, dengan merasa kemampuannya tidak ada orang yang bisa mencegah. Jadi istilah preman tuh pele putus malintang patah, dia tetap kuat terus. Siapa yang mengganggu saya? Jadi saya lihat memang ada sukacita di dalam situ. Tapi satu hal harus tinggal di dalam Tuhan. Rendahkan hatimu, baru ada sukacita yang besar dalam hidup ini. Amin. Ada 3 hal yang perlu kita belajar simak pagi siang hari ini. Yang pertama, bersukacitalah karena mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mengenal dia sebagai siapa? Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Yesaya 40 coba kita buka. Yesaya 40 ayat yang ke-25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang maha kuasa. Sekali lagi saya baca. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Jadi kehidupan setiap manusia ini kadang-kadang merasa orang dia kuat, dia jadi Tuhan. Ya, amin. Ini yang perlu kita singkirkan dalam benak hidup kita supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi. Haleluya, puji Tuhan. Karena dia apa? Dia Allah yang maha kuasa yang berdaulat atas saudara dan saya. Siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Jadi ada satu, tiba-tiba saja ini cerita lucu saja dari tanah Papua ini. Ini cerita yang tiba-tiba saya diri sini terbenak dalam pikiran saya. Jadi di dalam kerajaan kerajaan kekal, bukan sorga, kekal ada 2, sorga kekal, neraka pun juga kekal. Di kerajaan kekal ini ada satu orang yang dia kalau jalan semua orang pasti sembah dia. Dia siapa? Hitler. Wah, Hitler kalau berjalan orang semua bilang Pak Bos, Pak Bos, Pak Bos, dihormat. Tapi ada sosok manusia yang duduk rambut putih panjang, jenggot ini panjang, dia duduk saja baru dia sambil sila. Tapi kalau dia duduk, orang siapa kalau lihat dia pasti hormat. Permisi, Hitler lewat kan Hitler jadi cemburu juga. Ini siapa dia ini? Ini siapa nih? Saya nih yang bunuh orang. Separuh dari dunia ini saya yang bantai. Kenapa orang hormat dia bukan hormat saya? Langsung Hitler lihat-lihat, Hitler datang. Hitler tanya, hei bos,
Kau ini siapa? Sampai orang bisa hormat kau. Dia angkat muka, dia bilang, saya Yudas Iskariot. Aduh maaf Pak, Tuhan saja dia jual, apalagi kan. Ya. Dia bilang saya Yudas Iskariot, langsung Hitler sembah dia. Aduh maaf bos, Tuhan Yesus saja dia jual. Jadi jangan merasa kamu diri Tuhan. Amin. Tuhan mau kau merendahkan hatimu supaya ada sukacita di dalam kehidupanmu. Amin. Dan apa juga kita mengenal dia sebagai gembala yang baik. Dia yang pasti menuntun kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Hidup ini kalau tanpa gembala pasti domba tersesat. Amin. Jadi kita ini kan domba-domba yang perlu dituntun oleh Tuhan. Kalau saudara mau cari jalan baik, kesaksian luar biasa tadi itu. Karena memang keluar dari jalurnya gembala, makanya tersesat. Tapi kalau kita diarahkan ke dia, terus diarahkan sama gembala, pasti kita menuju ke mana? Alkitab bilang ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah ada sukacita di dalam Kristus. Sia-sia kita karena kita ini orang-orang yang pernah tersesat. Tetapi Tuhan masuk ke dalam kelompok gembala yang baik ini, makanya kita dituntun menjadi orang yang baik. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya, mengenal dia sebagai gembala. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11 berkata begini, akulah gembala yang baik memberikannya nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kita punya gembala yang teramat baik. Kita berbuat salah pun dia mengasihi kita. Ya, kembali ke lubang yang sama dia tetap angkat kita. Cuma jangan kita kurang ajar terus lompat di lubang yang sama terus. Ya, jadi harus setia, semangat terus di dalam Tuhan. Memang luar biasa 2 kali sehari di sini menerima firman Tuhan. Padahal kita bilang, Daud bilang 7 kali sehari. Mereka saudara-saudara kita 5 kali. Ya. Tapi kalau di sini Bapak bilang 10 kali pun juga harus kita layak untuk menyembah dia. Jadi hidup ini harus ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita tersesat. Dia gembala yang baik. Ya. Karena itu, maaf Pak Hari, istrinya itu memang Tuhan mengasihi dia. Ya, mengasihi, sangat mengasihi, menjadi tiang doa di dalam rumah tangga untuk menangkan Pak Hari. Bukan saja Pak Hari, untuk kita semua nih. Mungkin bapak-bapak yang ada di dalam sini tidak tahu bahwa istrinya tanam lutut di rumah berdoa, Pak Tuhan jaga suami saya, lindungi dia. Kita kan tidak tahu, tapi ada doa dari luar yang diangkatkan kepada Tuhan. Sehingga apa yang saudara buat, apapun saja ada jawaban daripada Tuhan. Oh, tiba-tiba saya dapat remisi, saya dapat ini. Karena apa? Ada doa. Jadi jangan anggap enteng, jangan mengecilkan tulang rusuk itu. Ya, kadang-kadang kan kita lihat tulang rusuk ini, apalagi bapak-bapak, Bapak Hari saya mau bilang nih, ini ada kesetiaan dia, kesetiaan istri kepada Pak Hari itu karena apa? Lengket. Rusuk yang hilang ini masuk lengket. Pas. Yang longgar itu yang biasa cerai itu. Tidak kembali lagi. Makanya harus berdoa, Tuhan kalau memang ini tulang rusuk saya, biarlah dia masuk di dalam tulang rusuk saya yang pas. Kadang-kadang perceraian itu karena apa? Longgar. Kayak mobil yang sudah bautnya longgar. Setiap hari jalan-jalan terlepas. Tapi kalau yang sudah lengket begini, mau gelombang, badai, bagaimanapun tetap dia begini terus. Tidak akan terlepas. Amin. Haleluya. Dan apa? Mengenal dia sebagai guru. Dia guru yang mengajarkan kita supaya kita tetap setia. Amin. Coba buka di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat yang kedua. Yohanes 3 ayat yang kedua firman Tuhan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang
sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bapak Ibu jangan malas baca, Bapak jangan malas baca Alkitab. Ini buku pintar. Belajar banyak. Yang bicara pun juga orang bodoh nih. Yang tidak pernah mengerti Alkitab, tapi di mana tekun membaca, Tuhan berikan hikmat untuk mengerti. Karena dia guru yang baik. Dia dapat mengajar saudara-saudara. Ini kalau Tuhan jadi orang Kristen tidak pernah baca Alkitab, sangat bodoh. Sangat bodoh kita. Makanya kita banyak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan mulai apa? Yang masih muda-muda, mudah sekali kita menyangkal Tuhan. Dan waktu penyangkalan itu bilang, biasa. Tuhan juga tahu hati saya. Tuhan tahu kau pemalas. Karena malasmu itu, dia guru yang baik yang mengajar saudara. Haleluya. Bukan saja dia guru yang baik, terus istimewa apa? Dia sahabat yang paling baik. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Firman Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di mana kebenaran firman saudara baca terus merenungkan dia mengajarkan engkau, dan pasti ada sesuatu yang diberikan karena dia sahabat dan memberitahukan yang terbaik. Daud berjalan itu banyak persoalan yang dia alami dalam hidup ini. Coba kita belajar. Kalau mau lihat, dia melarang kita untuk tidak melakukan halal. Makanya tadi Bapak Max bilang tuh karena apa? Kita banyak berbuat salah dosa, makanya kita ada di tempat ini. Ya. Iya. Kenapa sampai kita terjerumus? Mazmur 1 itu bukan dia tulis, kenapa tidak tulis depan? Di belakang atau di tengah. Kenapa harus di depan? Jangan berjalan, jangan berdiri, dan jangan apa? Duduk. Kalau itu ditaati, saudara-saudara pasti tidak ada di sini. Amin. Kalau itu ditaati saja. Terus yang kedua, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, luar biasa. Ini buku pintar. Jadi kalau tidak baca ini buku pintar. Kalau tidak baca sangat bodoh. 1 dan 2 sudah dilakukan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara. Coba buka. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon apa? Ya, terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Wah, luar biasa. Jadi bapak-bapak kekasih, saudara-saudara yang kekasih, turuti apa yang ada di firman Tuhan. Berkat walaupun kau ada di tempat tandus, berkat itu pasti mengalir. Amin. Oh, haleluya. Karena itu kita harus mengenal dia sebagai Bapa yang baik dalam hidup ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Saudara-saudara kan bukan jadi anak hantu, anak Allah kan. Jadi kalau anak Allah harus terang kemuliaan itu. Dan karakter dan tabiat harus menjadi seperti anak-anak Allah. Iya, jangan gantung salib besar-besar. Tetapi jadi penjahat, buat apa? Ya, banyak hal. Kita orang Kristen ini salib sampai segede-gede alam di sini nih, taruh di sini. Tetapi tipu jalan terus. Kejahatan tetap buat. Karena kamu nama Tuhan dihujat. Itu. Yang kedua, bersukacita karena kita mengetahui rencananya yang indah.
Allah merencanakan yang indah dan terbaik bagi saudara dan saya. Yeremia 29 luar biasa. Yeremia ayat 11. Yeremia ya. Sebab apa? Dia tahu apa yang harus dia berikan untuk saudara. Tapi jangan jadi pemalas. Berkat itu tidak akan sampai. Amin. Karena dia tahu rencana apa yang ada dalam hidupmu. Kau merencanakan segala sesuatu seperti Pak Hari. Wah, saya 1 triliun ini luar biasa. Untuk pasti disimpan dan hidup pasti untuk selama-lamanya. Ini full ini. Tapi apa? Selesai. Tidak menikmati, ada di sini lagi. Tapi ini di sini sekolah. Biar setia bersama dengan Kristus. Haleluya. Iya, itu dia. Allah menghendaki kita untuk hidup berkelimpahan. Karena itu ada berkat yang tersedia untuk kita. Di mana kita dekat dengan Tuhan. Mazmur ayat yang ke berapa ada nyanyian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya walaupun jatuh tapi pasti apa? Tidak tergeletak karena tangannya memegang kita. Luar biasa. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Kuasanya luar biasa. Maka itu harus kita bangga punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tapi Allah Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus bangga. Dia yang pasti membawa kita, saudara dan saya kelak masuk ke dalam apa? Makanya Bapak Max sudah siap sedia. Bila mana sangkakala itu berbunyi, Tuhan pasti datang. Ya. Jadi ada bicara tentang sangkakala, saya cerita kebetulan Bapak Nelson, Ricky Nelson tadi, ini saudaranya. Bapak ini, kalau saudara, Pak Felix, Bapak, apa? Bukan, Om. Oh iya, Bapak Ruanggai ini, dia punya namanya tahu nama Kristen siapa, tapi waktu dia di Kristen dia salah satu pendiri Pantai Kosta di tanah Papua. Orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, orang yang mengalami firman Tuhan luar biasa. Tapi satu ketika dia berbalik, dia jadi mualaf. Akhirnya jadi namanya Haji Sofyan Wanggai. Jadi ketika dia kumpul anak-anaknya, semua duduk. Dia bilang, nanti kalau Bapak nanti mati, jangan tanam Bapak tidur. Loh, kok orang anak-anaknya bilang, kenapa Bapak? Tidak, tanam Bapak harus berdiri. Jangan tidur, tanam berdiri. Dia bilang, nanti, kalau bila mana sangkakala Allah berbunyi, orang yang tidur itu masih mau berdiri, Bapak sudah jalan duluan. Haleluya. Sebab apa? Dia mengetahui. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi hidup di dalam Tuhan pasti ada damai sejahtera. Dan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Dia pasti menuntun kita. Haleluya. Allah menghendaki supaya kita hidup berkelimpahan. Allah yang menghendaki seorang tidak binasa. Maka itu hamba-hamba Tuhan bergerilya untuk menangkan banyak jiwa. Supaya banyak yang dipanggil, karena ini sama-sama bertarung di dunia ini. Iblis pun juga bertarung untuk membawa jiwa. Kita yang dipakai Tuhan untuk memberitahukan nama baik Tuhan ini supaya bertobat dengan sungguh. Haleluya, puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9.
2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar. Dia sabar, paling sabar itu Tuhan sudah. Kita ini kurang ajar kadang-kadang, tapi dia tetap sabar. Siapa yang berulang-ulang kali masuk di sini? Angkat tangan. Pasti tidak ada mau angkat tangan. Terlalu sabarnya Tuhan. Itulah Tuhan. Supaya apa? Kita bertobat sungguh-sungguh. Kadang-kadang dengan egonya kita, waktu emosi itu, biar sudah, saya buat ini biar saya masuk neraka, tidak apa-apa. Dia nggak tahu. Lu dibakar seumur hidup di neraka. Mari berbalik dengan sungguh-sungguh. Percayakan kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi pemalas untuk baca Alkitab. Rajinlah engkau baca Alkitab. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, terakhir, tidak lama-lama ya. Bersukacitalah karena Allah menjanjikan banyak hal bagi kita, saudara dan saya. Ia menjanjikan penyertaannya. Jadi kalau Tuhan, yang Allah yang kita sembah ini, dia apa? Dia yang pasti menyertai, saudara. Menyertai karena apa? Bangun pagi saja, seperti Bapak Max bilang, mau siang, malam, sore, waktu buka mata, terima kasih Tuhan saya masih hidup. Itu penyertaannya. Hari ini saudara dan saya masih bertatap muka ini karena Tuhan baik. Karena penyertaannya. Masih bisa minum, itu karena penyertaannya. Masih bisa makan, itu karena penyertaannya. Luar biasa. Haleluya. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ia menjanjikan memberi kekuatan pada saat kelemahan datang. Ini yang luar biasa. Kita lemah pun dia menyertai kita. Amin. Yesaya 40, 30, 31. Ya. Yesaya 40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang luar biasa. Kenapa Alkitab tidak tulis burung emprit? Ya, dia pakai burung gagak. Kan ada kelebihan dari burung gagak yang tidak dimiliki oleh burung yang ada di dalam dunia ini. Belajar kita seperti burung Raja Wali. Raja Wali luar biasa. Kalau kita bicara tentang Raja Wali itu banyak sekali. Ya. Kita bicara satu saja, dia setia. Dia tidak selingkuh. Burung yang setia dengan pasangan cuma Raja Wali. Ya. Burung yang selalu menatap masuk di dalam tantangan dan badai itu cuma dia. Waktu dia lihat badai, dia tidak seperti burung gagak, burung emprit yang sembunyi di lubang-lubang batu. Dia keluar kembangkan sayapnya dan dia mulai terbang menatang badai. Itu Raja Wali. Kekristenan harus seperti itu. Bukan jadi orang yang loyo. Waktu dapat masalah sembunyi, penakut. Harus hadapi. Saya bersama Kristus. Amin. Iya. Dia burung yang punya visi dan misi. Ke depan saya harus jadi apa? Bukan jadi penjahat. Jadi orang yang berbaik. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Harus punya misi. Keluarga saya harus dibangun seperti ini. Haleluya. Itulah burung Raja Wali. Dan ingat, burung Raja Wali itu dia selalu memperbarui hidupnya. Waktu umur 40 tahun dia sudah lemah, dia naik di atas tebing
Dan dia mulai cabut bulu-bulunya semua, kuku-kukunya, paru-parunya. Dia mulai tumbuh sampai bertumbuh kembali. Jadi burung Raja Wali, kenapa Musa menulis bahwa manusia hidup 70 sampai 80 tahun. Karena itu ditiru dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu 70 tahun baru dia mati. Burung yang paling tua, umur yang panjang, 70 tahun. Tapi Bapak Max sudah 74 tahun, ya luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus. Melebihi target. Ya. Baru dia terbang kembali lagi. Itulah, jangan jadi orang Kristen yang tinggal diam, cuma duduk saja. Tidak, harus bergerak. Dia pun mendidik anak-anaknya tidak cengeng. Dia waktu bulu-bulunya sudah mulai keluar, dia buang anak-anaknya. Belajar terbang sendiri. Jadi kita diajarkan seperti ini. Haleluya. Ia menjanjikan tempat tinggal yang kekal. Ini yang luar biasa. Apa? Jadi kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dia menjanjikan apa? Hidup yang kekal untuk kita semua. Ayat Yohanes 14 ayat yang ke-24. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Adakah sayangmu kepada Tuhan? Harus mengasihi dia lebih dari segala-galanya. Haleluya. Ayat yang terakhir. Ia menjanjikan pahala bagi kita. Dia menjanjikan apa? Pahala. Yakobus 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Berbahagialah orang yang bertahan. Banyak kali kita tidak bertahan karena pencobaan begitu keras. Angin tofan, badai, gelombang yang begitu deras, sehingga kita tidak bertahan, menyerah. Satu hal yang mau pesan saya, ingat baik, jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Apalagi karena Santi, ya, karena Yanti, karena Yeni, imanmu dijual. Dan engkau menyebut apa yang harus mereka izinkan engkau sebutkan itu. Asyhadu allaha illallah, asyhadu anna. Berarti engkau tinggalkan Yesus di belakang. Ya, Tuhan mereka di depan. Ente tidak akan dapat apa-apa. Ya, tapi engkau bertahan terus sampai masuk ke dalam liang lahat. Tempat kemuliaan Kristus diberikan bagimu. Surga yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kami dengar, Roh Kudus terus menufer di dalam lubuk hati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Berbicaralah Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini. Urapan yang baru turun atas mereka. Tuhan, di dalam setiap jeritan mereka, Engkau jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan.
kita kepada Tuhan. Nanti minta Ibu Chaisong pimpin doa firman Tuhan. Ya, doa persembahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan setiap kami. Demikian juga kesaksian. Bapak mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu yang Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup mereka boleh diubahkan oleh Engkau. Sehingga mereka adalah warga kerajaan Allah. Bapak, kami bersyukur kehadiran-Mu dan saat ini kami memberikan persembahan. Mari Bapak, kiranya Engkau kuduskan setiap kami, baik kami yang memberi maupun yang tidak memberi. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu, di nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita angkat satu pujian. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Ya, lagu lama ini tidak bisa boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Aku percaya Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup Yesus berlimpahan. Aku percaya Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova, Dia menentukan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Ya, puji Tuhan, kita mau serahkan kepada Bapak Pendeta Feby. Ya, puji Tuhan, shalom. Semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Niko Nazaret Nurlete yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati dan sudah dilawat Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Hari kesaksiannya. Hari ini hari ulang tahun istrinya ya Pak ya. Yang ke-52. Yang ke-52. Ya, kita akan berdoa dan kerinduan saya sih kalau seandainya yang berikut kalau mungkin bisa ada di tempat ini, istrinya sangat senang sekali ya. Iya, tetapi biar semua berjalan waktu Tuhan yang kehendaki aja ya. Kehendak saya seperti itu. Dan mungkin Pak Hari juga pengen sama-sama beribadah di tempat ini. Tetapi kehendak Tuhan beda ya kan. Kita nantikan kehendak Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan, terima kasih juga buat Pak Max yang sudah bersaksi dan sudah seusia berapa 74, masuk 75 nanti ya. Ya, puji Tuhan. Seusia itu di jemaat Tuhan yang saya saat ini ada di jemaat Tuhan yang saya pimpin. Seusia itu masih tetap semangat memuliakan Tuhan. Masih tetap semangat beribadah. Dan saya percaya Pak Max di tempat ini pun masih tetap bersemangat. Semuanya untuk Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kalau kita untuk dunia aja kita coba kita ke night club, ke bar, kita bergembira sampai kita lompat-lompat sampai bagaimana, itu untuk dunia. Ya, tetapi kalau untuk Tuhan, kita harus lebih dari itu. Tetapi ingat juga, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan mau, ya kita harus lakukan. Lakukan kebenaran firman itu. Jangan sekedar kita dengar di tempat ini, dari telinga kanan sini, keluar ke kiri. Masih untung kalau keluar ke kiri. Kalau masuk kanan, keluar lagi. Itu nggak nyangkut.
Tapi saya harapkan semua apa yang sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan di tempat ini masuk telinga kanan, masuk ke hati, dilakukan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat hamba Tuhan Pak Pendeta Niko Nazaret. Biar kedepannya kita tetap terus lebih semangat lagi, lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu Alkitab yang bilang lewat Rasul Paulus. Amin. Puji Tuhan. Bulan depan kita akan ketemu lagi di tempat ini bersama Sion Ministry Indonesia. Dan saya berterima kasih juga buat Gereja Petrus Lapas Kelas 1 Cipinang yang telah mengizinkan kita juga berada di tempat ini. Dan kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan waktu dan gelombang yang sama. Pak Jupiter ini waktu itu saya kalau nggak salah pernah siaran di radio Pelita Kasih, betul? Saya pernah ingat pernah dengar suaranya Pak Jo di RPK FM. Ya, saya juga pernah ada di tempat itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku, kiranya, amin, kiranya Engkau tetap memberkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Glory, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya, haleluya. Ini menjadi doa kami dalam setiap kehidupan kami, bahwa terus Engkau akan memberkati kehidupan kami dengan kasih setiamu yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya tangan-tangan-Mu Tuhan yang selalu tetap akan menyertai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap ada dalam damai sejahtera sukacita, dan tidak ada segala sakit penyakit yang menyertai kehidupan kami. Malapetaka tidak ada yang menyertai kami, dan kami percaya Tuhan terus menolong kehidupan
kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Biar itu boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai. Tuhan utus untuk menjadi saluran kepanjangan lidah daripada Tuhan. Tuhan biarlah lewat hamba-Mu, jemaat-jemaat Tuhan di gereja Petrus tempat ini, mereka boleh mendengarkan dan mereka boleh dijamah oleh Tuhan, mereka boleh dilawat Tuhan, dan kami percaya Tuhan, mereka boleh bertobat juga mendatang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan mereka, apapun yang menjadi kendala mereka Tuhan, hingga mereka masih tetap ada di tempat ini. Tuhan lebih mengerti dan lebih tahu. Oleh sebab itu Tuhan jamah kehidupan mereka, lawat kehidupan mereka saat ini. Dan kami berdoa apapun sakit penyakit mungkin yang dialami jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, pulihkan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, memberkati para pembina yang ada di tempat ini, para pengurus-pengurus gereja di tempat ini. Tuhan memberkati, biarlah roh kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan berikan buat mereka. Dan tetap memberikan roh hikmat buat mereka agar mereka tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini dalam pengurusan surat-surat pembebasan bersyarat. Tuhan, Engkau lebih tahu, lebih mengerti. Oleh sebab itu Tuhan tolong kehidupan mereka dalam masa-masa sekolah kehidupan mereka di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan segala kemudahan-kemudahan di dalam pengurusan surat-surat yang ada Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja, biar Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Makasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pelayanan Sion Ministry Indonesia. Kiranya Tuhan tetap menyertai pelayanan ini. Biarlah semua program rencana-rencana yang dikerjakan untuk kedepannya Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang campur tangan. Kami lakukan semuanya untuk Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Akhirnya juga kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, dari pemimpin yang tertinggi, presiden sampai wakil presiden, bahkan jajaran menteri kabinet yang ada, bahkan seluruh bawahan-bawahannya sampai tingkat bawah sekalipun. Tuhan tetap memberkati, berikan kesehatan, berikan keyuditian, bahkan berikan roh yang sungguh-sungguh untuk memimpin bangsa negara kami dengan roh hikmat daripada Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh kepengurusan atau petugas-petugas yang ada di lapas kelas 1 Cipinang. Biar dari mulai Kalapas sampai jajaran yang paling bawah sekalipun, Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan tetap memberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa, bahkan mengasihi warga binaan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar setiap seruan doa kami. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali ke blok-blok kami akan kembali ke kamar-kamar kami, bahkan kami hamba-hambamu akan kembali ke tugas aktivitas kami di luar Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan tetap nyata, tetap ada dalam kehidupan kami, menyertai perjalanan langkah hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan, kami bersyukur, dan sebentar kami akhiri pertemuan ibadah pada siang hari ini, dan kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan menerima berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Mau pulang berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri tutup ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima
Sama-sama semua katakan. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk. Saya serahkan kepada pengurus gereja. Shalom. Mohon perhatiannya untuk seputar warta untuk hari Rabu tanggal 13 September 2023. Kami atas nama pembina Jemaat Petrus dan pengurus dan pekerja mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Sion Ministry yang telah melayani kami pada pagi hari dan siang hari ini. Ya Tuhan Yesus yang memberkati setiap layanannya, khususnya kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang telah memberkati kami dalam firman Tuhan, Pendeta Niko Najaret Nurlete. Ya Tuhan Yesus yang memberkati Pak setiap layanannya. Dan untuk informasi ibadah akan dilanjutkan nanti siang pada pukul 13.30. Dan sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekalian juga buat yang Kingdom Training dilanjut nanti siang untuk grup 3 dari grup Jupiter. Oke, sebelum kita berpisah kita foto bersama dulu dengan tim pelayanan.